Halo guys, di depan saya sekarang ada HP Oppo A3s. Kendala HP ini, kata user, ketika tombol power ditekan hanya sampai kepada tampilan awal logo HP Oppo, kemudian mati. Artinya tidak bisa masuk terus ke home screen, ke menu utamanya. Dan kalau dinyalakan sambil HP ini di charger atau di cas, HP ini dapat hidup dengan normal, artinya nyala dengan normal. Nah, ini saya coba hidupkan, apakah bisa masuk ke menu atau mati lagi? Ya, mati lagi. Artinya memang HP ini tidak bisa dinyalakan dalam keadaan tidak di charger atau tidak di cas. Coba saya nyalakan dengan sambil di cas, apakah dapat hidup dengan normal HP-nya? Saya tekan menu tombol power, yaitu mengisi ya, baterai penuh 88%. Seharusnya normal itu kalau baterainya 88%. Saya coba nyalakan dengan menekan tombol power, apakah bisa nyala sampai ke menu home screen, ke menu utamanya, yaitu udah muncul logo Oppo untuk tampilan awal. Kita tunggu beberapa saat sampai dia login. Nah, kalau sudah muncul titik di bawah yang berjalan, biasanya ini bisa sampai masuk ke home screen atau ke menu utamanya. Artinya memang dengan dicas, HP Oppo A3s ini bisa hidup dengan normal atau menyala dengan normal, yaitu tampilannya. Biasanya kasus seperti ini bukan pada mesin ya, bukan pada mesin, tapi pada baterainya, yang di bagian soketnya itu ada yang short atau ada yang komponen yang sudah rusak ya. Dan kata user, kalau dimainin sambil dicas normal, nggak mati. Tapi kalau charger dicabut, ketika dimainkan, buka aplikasi, dia mati HP-nya. Jadi nggak kuat gitu. Contohnya seperti ini, saya buka aplikasi SMS, nah itu mati. Artinya bisa diduga bahwa kerusakannya bukan pada mesin, tapi pada baterai yang suplai arusnya terputus gitu. Jadi ngelos dia. Oke, mari kita bongkar saja HP-nya untuk mempersingkat durasi video ya. Nah, sudah terlepas baterai HP Oppo-nya. Jadi ini dia baterai HP Oppo A3s nya, yaitu baterai tanam ya. Jadi
saya akan coba bongkar ya di bagian konektor baterainya yang di atas ini yang ada isolasi kuningnya. Jadi di situ terdapat sebuah komponen ya, semacam pius atau sering kita sebut itu juga sikring. Jadi di sikringnya itu sudah putus ya, atau terjadi kerusakan di dalam komponen tersebut sehingga menyebabkan arus terputus dan menyebabkan arusnya tidak sampai ke mesin. Nanti cara memperbaikinya ya dengan cara trik menjumper dengan kawat jumper khusus ya. Artinya kawat jumper yang sangat kecil seperti rambut ya, khusus untuk menjumper komponen-komponen yang kecil yang biasa ada pada mesin HP. Pakai kabel yang umumnya pun bisa, yang cuman terlalu besar ya. Jadi saya gunakan jumper menggunakan kawat jumper khusus untuk HP. Nah, kita buka dulu solasinya. Nah, itu penampakan dari konektor papan konektor baterainya ya. Nah itu di situ dia fuse-nya ya, sangat kecil sekali. Jadi komponen itu yang bermasalah dan nanti itu akan saya jumper ya, menggunakan kawat jumper. Dalam melakukan penyolderannya itu harus hati-hati ya, karena di situ terdapat beberapa komponen-komponen kecil yang terhubung ke kutub positif dan ke kutub negatifnya. Jika menyentuh salah satu di antara komponen-komponen tersebut bisa menyebabkan percikan-percikan api ya, dan itu bisa menyebabkan baterai terbakar. Jadi harus hati-hati dalam penyolderannya. Jadi triknya hanya menjumper ya, jadi nggak harus beli baterai baru. Dan kalau beli baterai baru kan mahal, harganya sekitar 100 ribuan kalau khusus untuk HP Android. Yang paling bagus itu di harga 150 ribuan. Tapi dengan trik ini HP Oppo ini tidak perlu untuk diganti baterainya. Hanya dengan trik sederhana ini bisa kembali untuk menghidupkan HP Oppo dengan normal. Dan nanti kalau sudah di jumper, nanti akan kita coba tes apakah trik ini berhasil atau tidak. Ya, sebelumnya di kaki kiri dan kanannya diberikan timah terlebih dahulu agar dalam penyolderannya itu gampang ya, enggak susah. Dan ini pun tadi agak susah dalam penyolderannya ya, karena memang komponennya sangat kecil sekali. Ya, jangan terlalu lama, hanya ditempel sedikit-sedikit, sebentar-sebentar tempel, cabut, tempel, agar komponen yang lain tidak rusak terkena panas solder. Oke, saya coba solder lagi. Nah, ini kawatnya, kawat jumpernya kecil sekali kawatnya. Solder perlahan-lahan ya, dan hati-hati jangan terkena komponen yang lainnya.
Oke, ini sudah tersolder ya kawatnya, tinggal dipotong bagian yang tidak terpakai, yaitu yang sisanya. Begini hasil dari penyolderannya. Tinggal dirapihkan lagi konektor papan dari baterainya dengan menggunakan isolasi lagi untuk melindungi agar tidak terjadi konsleting ya. Jadi dilindungi dengan menggunakan isolasi. Oke, ini sudah selesai dipasang pelindungnya. Sekarang tinggal dipasang ke HP-nya agar bisa kita coba trik jumper tadi berhasil atau tidak. Tekan konektor baterainya ya, coba kita tes, nyalakan tombol power apakah kuat untuk menyalakan HP ini atau mati lagi seperti tadi. Ya, itu sudah nyala tampilan awal Oppo. Apakah bisa masuk, bisa login? Kita tunggu. Iya, alhamdulillah, mantap. Tandanya ini berhasil ya, karena di bawah itu ada titik yang berjalan, artinya dia sedang loading dan untuk masuk ke home screen, ke menu utama dari HP Oppo ini. Ya, jadi dari kasus seperti ini HP-HP yang lain pun mungkin bisa sama ya. Nah, itu sudah masuk ke menu. Jadi tanpa dicas sekarang HP ini bisa nyala dengan lancar, tidak mati seperti tadi. Kita coba buka aplikasi, apakah mati? Ya, ternyata tidak mati ya. Kalau tadi sebelum kita jumper, kita buka kamera, buka SMS, aplikasi yang lain, HP ini langsung mati ya. Sekarang normal. Artinya dengan trik sederhana HP ini bisa berhasil dinyalakan. Mantap. Oke, tinggal dirapikan HP-nya dan dipasang kembali semua casingnya. Oke, casing sudah terpasang dengan rapi, dan inilah dia HP Oppo A3s. Tanpa ganti baterai, tanpa dicas, HP bisa kembali menyala dengan normal. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mantap, luar biasa.